Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 12 Januari 2021 kita akan belajar dari Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Judulnya adalah kebahagiaan orang yang lemah lembut. Kebahagiaan orang yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang merespon secara salah terhadap orang yang lemah lembut. Karena dipikir sama saja dengan orang lemah, maka mereka menindas orang yang lemah lembut. Di sisi lain, pemahaman yang salah mengenai lemah lembut ini membuat banyak orang menghindari sifat, karakter, atau perbuatan lemah lembut ini. Lalu kemudian mengambil sikap yang tegas tetapi cenderung kasar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang salah memahami tentang lemah lembut ini juga akan mengambil sikap tidak mau mengalah, ingin menang sendiri. Padahal di hadapan Tuhan, lemah lembut itu mendapat tempat tersendiri. Sampai-sampai Tuhan menjanjikan berkat yang sangat besar bagi orang yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat dua hal mengenai ayat ini. Yang pertama, kita akan melihat makna dari lemah lembut. Kita baca ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kata lemah lembut di dalam bahasa Yunani adalah praus. Itu selain berarti lemah lembut, juga bisa berarti ramah. Juga bisa berarti sejuk. Juga bisa berarti ringan. Sejuk sifatnya, lembut rohnya, atau kelembutan hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seorang ahli Alkitab bernama Albert Barnes menjelaskan seperti ini. Kelemah lembutan adalah kesabaran dalam menerima luka. Kesabaran dalam menerima luka. Ini bukan sikap pengecut atau hanya menyerahkan haknya saja kepada orang lain. Bukan. Ini adalah kebalikan dari kemarahan. Ini juga kebalikan dari balas dendam. Orang yang lemah lembut itu orang yang bisa menerima luka atau sabar menerima luka. Karena dia mendasarinya dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan membela dia. Itulah orang yang lemah lembut. Adam Clarke menjelaskan bahwa lemah lembut itu berarti memiliki jiwa pendiam. Memiliki jiwa pendiam atau lembut. Ini bertolak belakang, kontras dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang angkuh. Sementara John Gill menjelaskan bahwa lemah lembut itu adalah orang yang tidak mudah terpancing untuk marah. Sabar menanggung dan menahan cedera. Sopan dan ramah. Jadi intinya, lemah lembut adalah orang yang berjiwa tenang, yang muncul dalam sikap yang ramah, sehingga siap menerima perlakuan apapun
Saya ulangi ringkasannya. Lemah lembut itu berarti berjiwa tenang yang muncul dalam sikap yang ramah sehingga siap menerima perlakuan apapun. Tidak mudah, tetapi itulah lemah lembut. Yang kedua, kita akan melihat upah dari orang yang lemah lembut. Ayat 5b. Karena mereka akan memiliki bumi. Karena mereka akan memiliki bumi. Istilah memiliki bumi ini bisa berarti berkat yang besar. Berkat yang besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagi orang Yahudi, apa yang disebut dengan berkat yang besar ini menunjuk kepada kepemilikan mereka atas tanah Kanaan. Atas tanah Kanaan. Kemudian pengertian yang kedua dari memiliki bumi adalah berkat khusus. Jadi selain berkat yang besar, juga berkat khusus. Nah, berkat khusus ini berkaitan dengan hal rohani. Masa yang akan datang, berkat khusus ini akan diberikan kepada orang yang lemah lembut, yaitu bumi yang baru. Bumi yang baru. Intinya adalah upah ini, berkat yang besar, berkat khusus ini tidak akan diterima oleh seorang yang tidak memiliki kelemah lembutan atau orang yang sombong tidak bisa memiliki berkat ini. Jadi berkat yang besar, berkat khusus ini tidak bisa diterima oleh sembarang orang. Hanya oleh orang yang siap diperlakukan apapun karena mengikut Yesus. Itulah lemah lembut. Jadi berkat yang besar, berkat khusus ini hanya diberikan kepada orang yang siap diperlakukan apapun karena mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, seharusnya kita lemah lembut. Seharusnya kita lemah lembut, yaitu siap menerima perlakuan apapun karena iman kita. Karena iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus siap menerima perlakuan apapun. Sebab apa? Sebab itulah kondisi yang memang menjadi tantangan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yesus sendiri memberikan contoh. Kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 11, dia katakan, karena aku lemah lembut, belajar padaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Apa maksudnya? Yesus memberikan contoh. Aku orang yang sudah diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang yang tidak senang. Itu maksudnya. Apalagi nanti dalam konteks ini ya, nanti ketika disalibkan. Itu tidak adil. Tapi Yesus lemah lembut. Jadi Bapa memberikan kuasa di bumi maupun di surga. Oleh karena apa? Oleh karena memang layak itu dikembalikan kepada Yesus kuasa itu. Karena dia lemah lembut. Diperlakukan apapun, dia menerimanya. Demikian juga dengan orang percaya. Ketika percaya kepada Yesus, ya memang resikonya diperlakukan orang mungkin tidak adil. Ya seperti itulah. Tapi kita harus lemah lembut. Sedia untuk diperlakukan itu karena iman kita. Ingat, karena iman kita. Bukan karena diri kita sendiri. Tapi karena iman kita kepada Yesus, maka itulah yang membuat kita berada pada kondisi untuk siap diperlakukan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi ingat ini, bahwa upahnya begitu besar. Nanti pada masa yang akan datang, kita inilah, Anda dan saya,
yang memperoleh bumi yang baru. Artinya keselamatan, hidup kekal itu terjamin. Kita memiliki bumi yang baru yang memang disediakan bagi kita orang yang lemah lembut yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya nanti, tapi saat ini pun Tuhan memberikan pemeliharaan, perlindungan. Karena kita yakin ketika kita mewujudkan sikap lemah lembut itu, kita dasari dengan keyakinan bahwa Tuhan membela kita. Jadi pemeliharaan, pembelaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan itu nyata bagi Anda dan saya. Kalau kita lemah lembut, siap diperlakukan apapun karena kita beriman kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari pasti mau menerima berkat yang besar itu. Oleh sebab itu, jadilah orang yang lemah lembut. Orang yang siap diperlakukan apapun oleh karena iman Anda kepada Yesus. Ingat, upahnya besar di surga dan juga saat ini. Yaitu perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, dan berkat dari Tuhan senantiasa memelihara kita, Anda, dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran mengenai kelemah lembutan. Siap menerima perlakuan apapun karena iman. Karena kami tahu upah besar menanti, baik yang akan datang maupun saat ini, yaitu pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, dan berkat-Mu senantiasa ada dalam diri kami, orang-orang yang lemah lembut. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.